Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Penilaian Saminaga terhadap kekuatan Long Hao Chen akurat, dan dia pasti akan berhasil di depan Cycle of Death. Bahkan kekuatan alat ilahi Long Hao Chen seharusnya tidak bisa bertahan lama. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Dia hanya menunggu Long Hao Chen mati dan jiwanya menyatu ke dalam domain kematian, dan kemudian, alat ilahi secara alami akan menjadi miliknya. Namun ketika Saminaga mulai memperhatikan pertarungan Long Tianying dan Fast Sago, dan bersiap untuk memblokir serangan Long Tianying, sebuah perubahan terjadi. Saat dilanda Cycle of Death, dari dada Long Hao Chen muncul segudang sinar cahaya. Bahkan di mata Long Tianying, lampu ini memiliki atribut suci dengan kemurnian tak terbatas, agak berbeda di mata Saminaga. Cahaya keemasan itu memiliki karakteristik luar biasa yang cukup membuat Saminaga ketakutan. Meskipun domain kematian ini berasal darinya, ia terus mengambil esensi dari mereka yang mati di dalam seiring berjalannya waktu. Kekuatan jiwa-jiwa ini ditelan tanpa henti dan mereka berubah menjadi hantu yang berada di wilayah tersebut, memperkuat kekuatannya secara signifikan. Karena alasan ini, wilayah kekuasaan Saminaga menonjol di antara semua ras iblis. Kekuatannya cukup untuk mendapat pujian tinggi dari Agares dan Fast Sago. Posisinya sebagai dewa iblis keempat justru ditentukan oleh domain kematian. Tepat sebelumnya, Saminaga memanfaatkan 12 Spectre King terkuat yang berasal darinya untuk langsung menghancurkan keturunan dewa Long Hao Chen. Setelah mencapai level seperti itu, sihir kematiannya bisa dikatakan mencapai ketinggian yang luar biasa, sama sekali tidak takut di hadapan kekuatan cahaya suci biasa. Tapi saat ini, dia benar-benar merasa takut. Itu karena segudang sinar cahaya yang keluar dari dada Long Hao Chen menelan kekuatan domainnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Benar sekali, itu tidak dihancurkan atau dilarutkan, tapi ditelan. Dia dapat merasakan dengan sangat jelas bahwa hantu-hantu yang menyusun wilayah kekuasaannya ditelan dengan kecepatan yang mencengangkan, dan siklus kematian dipatahkan dalam waktu singkat. Ketika Long Hao Chen muncul kembali dalam pandangannya, sebuah pagoda emas sepertinya menyelimutinya. Dan dari pagoda emas itu, aura yang sangat kuat dan menindas mengalir keluar. Saminaga hanya merasakan tekanan seperti itu di depan Kaisar Dewa Iblis sendiri sebelumnya. Cahaya keemasan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya meledak dari pagoda emas. Samar-samar seseorang dapat melihat bahwa, di dalam pagoda emas ini, sekelompok hantu emas keputihan sedang mengoyak domain kematiannya sambil menelannya dengan panik. Dalam beberapa kedipan mata, cahaya itu telah menyebar ke seluruh domain kematian. Saminaga menjadi sangat panik. Dalam kepanikannya, dia tidak memiliki kebijaksanaan untuk menahan 12 hantu berkilauan abu-abu, yang semuanya berdiameter sekitar 10 meter, dan dengan panik menembak mereka ke pagoda emas itu. Demon God of Death merasakan bahwa membiarkan pagoda ini terus menelan domain kematiannya akan mengakibatkan kehancuran total. Kekuatan ini sungguh terlalu menakutkan. Penindasan yang dia rasakan dari pagoda emas itu melampaui perisai siput ilahi Long Hao Chen saat dia melihatnya di siang hari. Pada saat pagoda emas ini muncul, dia merasa tidak mampu menolaknya. Alat ilahi, dan jelas bukan alat biasa, tapi alat yang benar-benar menekannya dengan atributnya. Faktanya, Dewa Iblis Kematian Saminaga benar-benar sangat tidak beruntung. Bahkan jika peringkatnya jauh lebih rendah, akan memaksa Long Hao Chen untuk berteleportasi kembali ke Menara Keabadian. Sejak lama, Long Hao Chen tidak bisa menahan diri di depan kekuatan absolut. Namun yang penting adalah Saminaga telah bertindak secara pribadi. Sihir kematiannya menggunakan elemen kegelapan sebagai fondasinya, dan dia bisa dikatakan sebagai dewa iblis terbesar di seluruh benua dalam sihir kematian. Tapi fakta bahwa dia adalah penyihir kematian terbaik saat ini tidak berarti dia adalah yang terkuat dalam sejarah. Saminaga memang kuat, tapi di hadapan Slumbering Calamity Elux, mantan Sion of Light dan ahli nujum yang menggunakan cahaya suci sebagai atribut untuk mengembangkan sihir kematiannya, Saminaga memucat hingga tidak berarti lagi. Awalnya, dibutuhkan hampir seluruh kekuatan manusia untuk menyegel Elux dan menghancurkan tubuh jasmaninya, namun Menara Keabadian masih tetap ada.
dan bencana tidur hampir hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan seluruh umat manusia. Tingkat teror yang dia inspirasi sama sekali tidak di bawah Kaisar Dewa Iblis, dan dibandingkan dengan Kaisar Dewa Iblis, dia dulunya bahkan lebih merusak umat manusia. Elux bencana tidur sedang mengembangkan ilmu nujum, tetapi perbedaan terbesar antara ilmu nujum dan sihir kematian terletak pada pemanggilannya. Necromancy lebih cenderung pada pemanggilan sementara sihir kematian cenderung lebih dekat pada kehancuran dan malapetaka. Yang satu menggunakan kekuatan jiwa untuk memberikan bantuan di medan perang, sementara yang lain secara langsung menyerap kekuatan jiwa tersebut untuk memperkuat penggunanya. Pada dasarnya, salah satu dari kedua jalur ini tidak berada di atas yang lain, jadi budidaya adalah faktor terbesar yang perlu diperhatikan. Saminaga memang karakter yang hebat, peringkat keempat dalam kekuatan di antara semua iblis, dan praktisi sihir kematian peringkat teratas saat ini, tetapi jarak yang memisahkannya dari Elux tidaklah kecil. Scion of Light dan dewa pilihan Elux bahkan berani menghujat Dewi Cahaya, sejauh itulah kekuatannya, dan kebijaksanaan serta kecerdasannya memungkinkan dia mencapai puncak dalam penelitian necromancy, menyerap gagasan yang berkaitan dengan sihir kematian. Selain itu, dia meninggalkan Tower of Eternity, alat supra ilahi yang mampu berpindah dari ruang ke ruang. Bagaimana Saminaga bisa menentang hal itu? Jika Elux masih hidup, Saminaga di matanya, hanya akan menjadi jiwa yang kuat untuk didapatkan dan tidak lebih. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk pertarungan 1 lawan 1. Perbedaan kekuatannya sangat jelas. Dalam keadaan seperti itu, ketika Hao Chen mengaktifkan melodi abadi, berencana untuk kembali ke menara keabadian, ia merasakan sejumlah besar hantu dan kekuatan kematian di domain kematian melalui koneksi mereka. Bagi manusia, ini adalah kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Namun bagi menara keabadian, ini hanyalah tonik yang luar biasa hebatnya. Berapa banyak yang Saminaga kumpulkan selama bertahun-tahun, dan itu adalah energi kematian murni, yang tidak memerlukan banyak penyaringan. Oleh karena itu, menara keabadian memasuki keadaan gembira, merasakan tonik hebat yang baru saja terlihat, bagaimana mungkin ia bisa membiarkannya lewat begitu saja. Oleh karena itu, proyeksinya langsung menembus ruang Seng Modalu, melindungi Long Hao Chen sambil mulai menganggap benda-benda yang sangat menguatkan ini sebagai makanan. Saminaga benar-benar kurang beruntung, jika dia tidak menganggap Long Hao Chen terlalu tinggi, dan bukannya langsung menggunakan domain kematian mengandalkan energi spiritualnya yang kuat untuk melancarkan serangan, situasi ini tidak akan terjadi. Sebagai alat supra ilahi, daya tarik yang dimilikinya terhadap hantu tidak perlu dipertanyakan lagi, dan tidak dapat ditolak, dan cahaya suci tidak lain adalah musuh kegelapan. Bertemu dengan Elux, Saminaga ibarat anak muda di hadapan pria dewasa yang lapar dan haus. Mereka berdua bisa saling memuji, tapi berbeda kekuatan. Kedua belah spektre melemparkan diri mereka ke menara keabadian. Kedua spektre King ini adalah salah satu kartu truf terbesar Saminaga. Setelah terus-menerus memberi mereka nutrisi dengan hantu lain, mereka menjadi cukup kuat untuk melawan di hadapan keturunan Tuhan, bahkan tanpa kekuatan penuh. Namun setelah bertemu dengan menara keabadian sekarang, semua ini berakhir. 12 hantu besar ini benar-benar tangguh, cahaya yang dipancarkan menara keabadian berhasil mengguncang mereka, tanpa ada cara untuk menyerap kekuatan jiwa mereka yang sangat kental. Namun situasinya berubah total hanya karena fakta bahwa ke-12 Raja Hantu Agung ini bergerak menuju menara keabadian. Cahaya yang tampaknya tidak berpengaruh pada mereka sebelumnya tiba-tiba menyala, berubah dari warna emas menjadi putih pijar, dan semacam kejutan jiwa yang mengerikan muncul dari menara keabadian. Kedua belah spektre King berteriak berkabung hampir bersamaan, tubuh mereka yang besar dan membeku bergetar hebat, berubah menjadi pecahan spektral yang tak terhitung banyaknya yang menyebar ke udara. Lingkaran cahaya putih pijar melonjak dengan panik, menyerap dan menelan pecahan jiwa ini. Kecemerlangan menara keabadian juga menerobos sepenuhnya domain kematian Saminaga saat ini, berubah menjadi area cahaya keemasan yang ada di mana-mana yang sepenuhnya menolak domain kematian. Tidak hanya kekuatan jiwa dari domain kematian yang diserap, tetapi bahkan pasukan yang baru meninggal dari Legiun Kaisar Iblis pun jiwa mereka terserap dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ini adalah kekuatan alat supra ilahi, bahkan proyeksi alat saja sudah menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan. Sebagai alat supra ilahi, menara keabadian sangat bijaksana dan cerdas. Untuk sepenuhnya menguasainya, Long Hao Chen hanya bisa menyelesaikan setiap percobaan yang ditinggalkan oleh Elux, dan setelah akhirnya mencapai puncak menara, dia mungkin menerima warisan dari Holy Necromancer.
Bagian utama menara keabadian memiliki rasa kemandirian yang kuat, merasa bahwa ruang ini dapat memberinya manfaat yang luar biasa. Ia memilih untuk tidak mengeluarkan biaya apapun, menyebarkan cahaya ilahi ke dunia ini untuk merampas setiap manfaat tanpa hambatan. Sebelumnya, ketika ke-12 Raja Hantu melemparkan diri mereka ke menara keabadian, mengingat kekuatannya sebagai alat supra ilahi, bagaimana mungkin ia tidak dapat merusak mereka? Ia hanya memilih untuk melakukan itu dengan sengaja. Itu karena menara keabadian merasakan kekuatan besar dari ke-12 orang ini, dengan menyerang mereka dari jarak jauh, pasti akan membuat mereka lari ketakutan, dan sebagai proyeksi, tidak ada cara untuk menarik mereka secara paksa dari jarak jauh. Oleh karena itu, ia memancing ke-12 Raja Hantu untuk mendekat, dan saat mereka bersentuhan dengan menara keabadian, ia melepaskan kekuatan paling mendasarnya, kekuatan murni dari alat supra ilahi. Spectre King memang sangat kuat, tapi dibandingkan dengan kekuatan penuh dari alat supra ilahi, bagaimana mereka bisa membandingkannya? Ini secara langsung mengakibatkan mereka hancur. Saat ke-12 hantu itu hancur berkeping-keping, Saminaga berteriak dengan putus asa. Pada saat ini, dia sepenuhnya memahami bahwa pagoda emas ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan menderita luka-luka, tapi mungkin bahkan akan termakan karena kekuatan maut yang sangat besar yang dimilikinya. Di tengah teriakan panik, Saminaga memuntahkan seteguk darah, dan segera, pilar Dewa Iblis Kematian yang jauh meletus dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Energi abu-abu yang menakutkan di langit berubah menjadi bentuk iblis raksasa dan menyeramkan yang dengan panik berlari menuju menara keabadian dan sepenuhnya menyerap sisa domain kematian yang dipanggil kembali dengan paksa. Iblis jahat ini adalah akar dari kekuatan Saminaga, serta akar dari seluruh kekuatan klan iblis, tidak terbatas pada atribut kematian. Pada saat itu, Saminaga mengeluarkan suara melengking yang sangat aneh, dan di kam iblis yang terletak di bawah, banyak sekali suara mendesis yang bisa terdengar, lampu hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sana menuju ke arah Saminaga. Termasuk Valevor, dewa iblis lainnya terbentuk di belakangnya, masing-masing mentransmisikan kekuatan pilar dewa iblisnya sendiri. Pilar dewa iblis memancarkan cahaya berbeda, masing-masing berasal dari inkarnasi asli klan mereka sendiri. 7 bayangan besar menyebarkan kecemerlangannya di langit, dan serangan terbesarnya meletus untuk membombardir menara keabadian. Serangan gabungan 7 dewa iblis besar menciptakan pemandangan spektakuler, pemandangan yang belum pernah terlihat selama beberapa tahun, bahkan sebagai pengguna tahta ketertiban dan hukum ilahi, Ksatria ilahi Long Tianying terjatuh dari langit karena keterkejutannya. Saminaga sudah bertarung seolah hidupnya bergantung padanya. Suara melengking sebelumnya mendapat dukungan dari seluruh kekuatan klan Vien, yang berasal dari sihir garis keturunan Vien Bloodling miliknya. Melalui mantra ini, dia dapat secara instan mentransfer sebagian dari kekuatan masing-masing anggota klannya untuk melancarkan serangan pamungkasnya. Di kam iblis jalur gunung penahan naga ini bisa dikatakan sebagai akar kekuatan klan iblis. Dorongan yang mereka berikan kepada Saminaga sungguh luar biasa. Ditambah dengan penguatan dari pilar dewa iblis, itu memungkinkan Saminaga menggunakan serangan terkuatnya yang pernah diluncurkan. Dia tidak punya pilihan lain selain berjuang dengan segala cara. Jika domain kematian benar-benar ditelan, ke-12 Raja Hantu akan diserap sepenuhnya oleh menara keabadian, kemudian budidaya Saminaga akan berkurang setengahnya, belum lagi luka dalam yang diakibatkannya. Dia tidak akan pernah bisa mempertahankan kursi Dewa Iblis keempat karena hal itu. Jadi, dia lebih suka menggunakan sihir garis keturunannya untuk mentransfer kekuatan dari anggota klannya, dan melemahkan mereka, untuk berusaha sekuat tenaga mempertahankan wilayah kekuasaannya sendiri. Serangan gabungan dari 7 Dewa Iblis besar sungguh menakutkan, ini sudah jauh melebihi kekuatan mantra terlarang. Panas pijar yang mengelilingi menara keabadian berputar dengan panik, tetapi tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun terhadap tindakan 7 Dewa Iblis yang menggabungkan kekuatan mereka. Ia terus menelan semua kekuatan kematian yang bisa ditelannya, termasuk sisa-sisa dari 12 Raja Hantu. Dengan cepat, cahaya dengan kekuatan 7 mantra terlarang datang membombardir menara keabadian. Melihat dari jauh, Long Tianying bahkan kehilangan kemampuan bernapas. Yang sangat mengejutkannya, dia melihat Long Hao Chen berada tepat di dalam pagoda emas itu, dan pagoda itu sendiri tidak tampak material sama sekali, hanya terbentuk dari energi. Tapi dia hanyalah satu orang. Bahkan jika kekuatan seorang ksatria ilahi lebih besar lagi, dia tidak mungkin menahan serangan gabungan yang dilancarkan oleh 7 Dewa Iblis besar termasuk Saminaga dan Valevor.
tekanan yang mengerikan dan fluktuasi energi spiritual membuatnya bahkan tidak mampu mendekati area tersebut. Tepat ketika 7 kecemerlangan hendak membombardir menara keabadian, cahaya berwarna pijar tiba-tiba menghilang dengan kecepatan cahaya dan tanpa terpengaruh oleh kekuatan 7 dewa iblis besar sedikit pun. Di tengah cahaya putih yang menghilang, pagoda dan Long Hao Chen keduanya menghilang total. Kekuatan penuh gabungan dari 7 dewa iblis diarahkan ke udara, dipandu ke ketinggian. Kekuatan gabungan mereka tentu saja menakutkan. Kekuatan asli penuh dari pilar dewa iblis, seluruh langit seketika menjadi 7 warna, dan tetap seperti itu untuk waktu yang lama. Dapat dilihat dengan jelas bahwa semua awan di area seluas 1000 mil telah menghilang dalam sekejap, hanya kilatan 7 warna yang berkilauan tanpa henti. 7 dewa iblis mengerang di saat yang sama, terutama Saminaga yang kembali memuntahkan seteguk darah abu-abu, wajahnya tampak sepucat kertas, tapi kali ini, dia tidak berani beristirahat, dan menggerakkan kedua tangannya dengan sangat panik, menyerap pecahan domain kematian dan sisa pecahan 12 Raja Hantu. Kali ini, Saminaga bahkan tidak punya air mata lagi untuk ditumpahkan, lebih dari 40% domain kematiannya telah ditelan dalam waktu yang sangat singkat ini, dan ke-12 Raja Hantu tidak hanya hancur berkeping-keping, tetapi 7 jiwa dari mereka telah diambil. Dan ini terjadi setelah 7 dewa iblis besar segera menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melakukan serangan terakhir. Kalau tidak, dengan sedikit waktu lagi, menara keabadian tidak akan meninggalkan jejak sedikit pun padanya. Bahkan Valevor yang mendambakan kedudukan dewa iblis keempat tidak berminat untuk bersukacita atas kemalangan Saminaga, dia tidak kalah terkejutnya dengan Saminaga. Itu adalah ksatria emas, dan lebih jauh lagi, alat suci yang dia gunakan sebelumnya seharusnya adalah perisai. Bagaimana itu bisa menjadi pagoda? Mungkinkah Gold Knight ini benar-benar memiliki 2 alat ilahi di tangannya? Dan lebih jauh lagi, ini sudah melampaui alat ilahi biasa, terlalu menakutkan sampai membuat Saminaga kewalahan. Sejak dimulainya Perang Suci, ini adalah pertama kalinya Dewa Iblis beruang Iblis Valevor merasakan ancaman sebesar itu dari manusia. Dia tidak pernah menyangka kuil ksatria memiliki cadangan kartu truf yang begitu kuat. Setelah menyerangkam mereka secara tiba-tiba, mereka bahkan berhasil membuat rencana melawan Saminaga. Saminaga kehilangan banyak kekuatan kali ini, mungkin 50 tahun pun tidak akan cukup untuk mengembalikan puncaknya sebelumnya. Dia sekarang dipenuhi rasa kasihan, ekspresi semua dewa iblis di atas panggung sangat tidak sedap dipandang, tetapi mereka tidak melakukan tindakan sedikit pun. Kekuatan yang mereka berikan dalam serangan sebelumnya datang dengan konsumsi yang sangat besar bagi mereka. Bagaimana dengan kuil ksatria? Apa kerugian mereka dalam serangan sebelumnya? Bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, 7 dewa iblis besar harus mengakui bahwa para ksatria tidak mengalami kerugian apapun. Benar, tidak ada kerugian sedikit pun. 7 dewa iblis besar semuanya bertindak secara pribadi, tetapi tidak ada satu musuh pun yang tersisa. Dari situasi ini, hanya Tuhan yang tahu kartu truf apalagi yang bisa dimiliki kuil ksatria. Mereka adalah dewa iblis, dan bukan tentara yang bisa dibuang. Ketakutan mereka jauh melebihi kemarahan mereka. Tak seorang pun ingin menjadi orang berikutnya yang mengalami nasib seperti Saminaga. Oleh karena itu, melihat pengguna tata hukum dan ketertiban ilahi dan komandan tertinggi kuil ksatria, Long Tianying, kembali ke jalur gunung penahan naga. Tapi bagaimana ketujuh dewa iblis ini bisa tahu bahwa pada saat ini, kuil ksatria tidak kalah terkejutnya dengan mereka, termasuk Long Tianying. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Para ksatria tingkat rendah semuanya bersorak gembira. Semua orang bisa melihat kerugian besar yang diderita pihak iblis. Namun, para ksatria berperingkat lebih tinggi hanya dipenuhi dengan keterkejutan, keheranan, dan ketidakpercayaan. Mereka semua melihat pagoda emas itu, tapi siapa yang tahu apa itu? Tak seorang pun pernah mendengar tentang keberadaan alat suci yang begitu kuat di kuil ksatria. Semua orang dipenuhi dengan pertanyaan, dan Long Tianying juga sama. Tapi dia bahkan lebih khawatir tentang keselamatan Long Hao Chen. Untuk memobilisasi kekuatan yang begitu menakutkan, berapa biaya besar yang harus dia bayar? Sangat mungkin hal itu mengorbankan nyawanya. Tetapi jika menara keabadian tidak memilih untuk melarikan diri daripada menanggung serangan terakhir dari 7 dewa iblis, Long Tianying akan menjadi lebih khawatir. Dan apakah Long Hao Chen memiliki biaya nyata yang harus dibayar? Benar, ini harus dibayar mahal. Biaya energi spiritualnya menjadi kacau balau. Dengan kilatan cahaya terang, Long Hao Chen langsung muncul di lantai pertama menara keabadian, dan duduk bersila di alam bawah sadar. Bahkan jika Long Hao Chen semakin tidak mau menerima bantuan dari menara keabadian,
Dia tidak punya pilihan lain sekarang, menara keabadian telah sepenuhnya menekan Saminaga tanpa masalah, apalagi dia, yang masih berada di langkah ke-8. Long Hao Chen saat ini terasa seolah tubuhnya terbakar seperti api yang mengamuk, 5 rongga spiritual di dalam dirinya bergetar hebat, dan energi spiritual unsur cahaya yang datang dari luar sangatlah murni, namun aura kematian tercampur di dalamnya, mengalir ke dalam tubuhnya. Dibutuhkan filter aktif dari 5 rongga spiritualnya untuk menghilangkan semua aura kematian. Dalam aspek ini, Long Hao Chen sangat menentukan, energi spiritual unsur cahaya ini dapat digunakan secara langsung karena kemurniannya yang luar biasa. Menara keabadian diciptakan oleh Scion of Light sebelumnya, Elux, kemurnian elemen cahayanya sama sekali tidak lebih rendah dari Long Hao Chen.